Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Di sini kami akan membahas tentang teknik industri, terutama mengenai K3 dalam teknik industri. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Nisrina Zahra Ramayanti. Nama saya Merian Cahaya Insani. Nama saya Fitra Bayu Ramadan. Di sini kami nggak bertiga doang. Di sini kami ada narasumber. Perkenalkan narasumber kami. Ya, perkenalkan nama saya Faizan Fadlah. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, kalian tahu nggak sih K3 itu apa dalam teknik industri? K3 itu merupakan singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja, yang suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di tempat kerja. K3 juga sangat penting dalam teknik industri karena dapat membantu mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan meminimalkan risiko kesehatan pekerja. Selain itu, teknik K3 juga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja karena pekerja dapat bekerja dengan nyaman dan aman. Mas Paujan pertama kerja di mana ya? Ya, kalau saya sih kerja di PT Toyota Busoko Indonesia atau biasa tuh disingkat jadi TBINA. Saya bagian tuh dapatnya di daerah Karawang Plan ya. Untuk bagian dari pekerjaannya di mana? Baik, saya berada di bagian welding. Di sana saya jadi operator produksi. Terus jadi ini ya. Jadi kalau di sana itu rata-rata weldingnya itu udah pakai robot, udah otomatis semua. Nah, jadi saya di sana itu megang robot 4 boot. Jadi satu boot itu udah ada 2 robot. Jadi saya megang itu. Kan karena di sini membahas tentang K3 ya. Nah, apa aja sih K3 yang ada di bagian welding tersebut? Ya baik, mungkin kalau di welding itu ya K3 itu sangat ketat, apalagi di PT kami itu safety itu sangat ketat ya, apalagi bagian welding. Jadi untuk K3 ini kami ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama pakai APD ya. APD itu wajib. Terus APD, terus K3 itu selanjutnya itu mungkin ketika misalnya terjadi abnormalitas pada mesin atau proses kerja, maka kita itu diwajibkan untuk stop call wet, SCW ya. Kalau di industri namanya SCW atau stop call wet. Jadi ketika stop call wet itu pertama, stop itu kan kita menghentikan kerja dengan menekan tombol emergency stop. Ketika sudah ditekan, maka semua proses pekerjaan itu sudah berhenti semua. Lalu call itu kita wajib memanggil atasan. Jadi di TBINA itu ada namanya andon atau alarm. Kita pencet, maka alarm itu akan memanggil atasan kita. Nah, baru terakhir wait. Ketika atasan sudah datang, baru tuh eksekusi kan apa aja yang terjadi problem atau masalah. Nah, baru kita tinggal menunggu apakah mesin ini sudah bisa dinyalakan atau tidak. Ketika sudah bisa dinyalakan lagi, maka kita melanjutkan proses kerja tersebut. Menurut Kak Fauzan, penerapan K3 di perusahaan Kak Fauzan ini udah efektif belum? Ya, kalau menurut saya itu sudah sangat efektif ya. Karena dalam perusahaan saya itu sudah termasuk ketat ya, apalagi dalam penggunaan APD, safety segala macam itu sudah ada trainingnya. Jadi kayak misalnya kita terjadi kebakaran atau hal-hal yang accident, itu pasti sudah ada penanggulangannya gitu. Dan karena welding ini kan nggak jauh-jauh dari api ya, panas segala macam. Jadi di beberapa titik sudah disiapkan kayak alat pemadam api, dan itu kita sudah dapat trainingnya dari jauh-jauh hari. Oh ya,
tadi dijelasin juga APD itu kan penting ya dalam K3 ini. Contoh-contoh APD itu apa aja sih Kak di dalamnya? Ya, kalau untuk APD itu ya di Toyota Busoko Indonesia ini sangat ketat ya, apalagi di bagian welding. Jadi kalau di welding itu kita itu wajib pertama itu pakai apron atau pelindung dada. Sama apron, terus kedua tuh arem atau pelindung lengan. Pelindung lengan. Lalu wajib memakai topi dan juga kacamata welding. Setelah itu mungkin yang paling wajib itu sarung tangan ya. Sarung tangan tuh di sono itu wajib 3 lapis. Jadi pertama itu kita pakai sarung tangan yang katun, lalu dibalut sama yang karet, baru dibalut lagi sama yang katun. Jadi harus ada 3 lapis. Terus selanjutnya itu ini apa mungkin sepatu safety ya. Sepatu itu harus sepatu safety. Dan yang mungkin yang terakhir itu masker. Masker itu sono wajib 2 lapis. Jadi yang pertama kita pakai masker biasa, terus yang kedua itu pakai reservoir. Dia reservoir itu masker yang dapat menyaring udara yang kotor dari welding itu supaya tidak terhirup langsung oleh hidung kita gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Ada nggak sih contoh kecelakaan kerja saat kakak bekerja di bagian welding? Terus cara untuk mengatasinya gimana ya? Ya baik, mungkin kalau dalam welding ini karena kita ini nggak jauh-jauh dari api ya, percikan api segala macam ya. Jadi waktu itu pernah terjadi kebakaran yang disebabkan juga pertama juga karena shift malam tuh mungkin ada entah ngantuk entah lalai segala macam ya. Jadi ketika dalam proses kerja itu dalam welding itu jadi ada percikan api gitu ya, percikan api yang tidak sengaja itu kena baju segala macam. Jadi kalau di welding itu namanya sparter itu kayak percikan welding. Nah kalau misalnya terkena itu mungkin bisa melepuh, bisa terbakar juga. Jadi kalau untuk waktu itu perkebakaran dan untung nggak terlalu parah ya, karena kan di setiap titik itu sudah disediakan alat pemadam api dan itu juga nggak terlalu buruk sih untungnya gitu. Jadi kenapa APD ini sangat penting ya untuk menghindari hal-hal seperti itu, supaya ya percikan api ini tidak langsung ke tubuh kita lah, jadi ada penyerapannya gitu. Dan sebenarnya APD ini kan sebenarnya alat pelindung paling lemah ya, karena ketika misalnya kita ingin menjauhkan dari bahaya, maka potensi bahaya itu harus dihilangkan secara drastis gitu. Karena APD ini hanya ya meredam aja gitu. Cuman ketika bisa dalam proses kerja ya mau nggak mau kita harus menggunakan APD, karena dalam proses kerja ya pasti ada hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini harapan dan saran kakak yang udah berpengalaman di bagian industri itu untuk para mahasiswa yang ingin terjun ke dunia industri apa aja? Ya mungkin kalau untuk persiapan para mahasiswa itu ya, kalau menurut saya sih paling penting itu mental ya, karena kita di industri ini nggak jauh-jauh dari target kan. Jadi setiap kita, apalagi di operator produksi, kita tuh mungkin akan dikejar-kejar dengan target yang sekian-sekian gitu, maka mental tuh harus kuat gitu. Dan harapannya untuk para mahasiswa teknik industri dapat mempunyai mental yang kuat dan skill yang memadai, jadi supaya dalam proses masuk ke dalam industri ini jadi lebih mudah dan bisa menggunakan skillnya itu dengan baik lah. Itu aja sih. Baik, semoga video pembahasan tadi tentang penerapan K3 dalam dunia industri bisa bermanfaat bagi yang nonton, bagi mahasiswa Universitas Pelita Bangsa juga dan yang lain. Terus juga maaf kalau ada kesalahan kata-kata atau yang kurang jelas. Sekian dari kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.